Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok P21 akan mempresentasikan tugas dengan tema siklus pendapatan PT Sido Muncul. Anggota kelompok terdiri dari Jessica Kristantina Taruron dengan NIM 2021141111 dan Claudia Febrian Tinggala dengan NIM 2021141132. Latar belakang. Perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mencapai laba yang maksimal. Perusahaan harus dapat beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang baik. Sistem informasi akuntansi yang efektif sangat dibutuhkan bagi keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi ini terdiri dari perangkat-perangkat kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi oleh sistem informasi akuntansi ini akan diubah dan diolah menjadi sistem informasi. Sistem informasi menerima input yang disebut transaksi yang kemudian dikonversi melalui berbagai proses menjadi output, berupa informasi yang akan didistribusikan kepada para pemakai informasi. Tujuan dari sistem informasi ini yaitu mentransfer data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi yang handal sangat diperlukan untuk menghasilkan informasi yang akurat bagi para pemakainya. Satu tujuan perusahaan. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Pada saat itu, beliau hanya memiliki tugas karyawan yang membantu beliau menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis. Pada tahun 1951, beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapatkan banyak permintaan pasar. Namun, sayangnya pabrik ini tidak mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Maka pada tahun 1984, Ibu Rahmat pindah ke industri di Jalan Kaligawe. 2. Kesesuaian IT dengan tujuan perusahaan. Hampir 2 tahun hidup bersama pandemi COVID-19, animo masyarakat untuk mengonsumsi jamu dan obat herbal semakin tinggi. Masyarakat semakin sadar untuk menjalani pola hidup yang sehat, diantaranya dengan mengonsumsi obat dan suplemen yang dapat meningkatkan imunitas, terutama produk herbal. Alasan utama memilih produk herbal karena menggunakan bahan alami yang tidak memiliki efek samping. Penjualan produk jamu dan obat herbal untuk imunitas mengalami peningkatan signifikan selama pandemi. Masyarakat percaya bahwa jamu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap virus di tengah lonjakan kasus COVID-19. Produk yang paling banyak dicari masyarakat adalah produk berbahan dasar rempah seperti jahe, serai, kunyit, temulawak, dan bahan alami lainnya. 3. Informasi apa saja yang bisa diperoleh eksternal stakeholder? Stakeholder eksternal adalah mereka yang secara tidak langsung bekerja dalam perusahaan tetapi mempengaruhi tindakan dan hasil bisnis dari perusahaan. Yang pertama, pelanggan. Sederhananya, pelanggan adalah pihak yang membeli produk bisnis. Produk yang didapatkan membuat mereka tertarik dengan kinerja dari perusahaan bisnis. Pelanggan mengharapkan bisnis yang menyediakan produk dan layanan yang efisien dan berkualitas tinggi, sehingga memperhatikan kebutuhan pelanggan merupakan hal penting dari keberhasilan bisnis. 2. Supplier atau vendor. Supplier atau pemasok adalah pihak yang menjual barang kebutuhan dari sebuah bisnis. Mereka mengandalkan penjualan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Tanpa pemasok, bisnis tidak akan bisa berproduksi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para pemasok maupun vendor, sehingga mereka juga merupakan stakeholder khusus bagi bagian eksternal. 3. Pemerintah. Pemerintah juga dapat dianggap sebagai stakeholder dalam bisnis.
karena mereka menghasilkan undang-undang yang dapat mempengaruhi bisnis dan perusahaan. Misalnya saja mengenai pajak penghasilan perusahaan serta dari semua orang yang dipekerjakan. Selain itu, pemerintah juga mendapat manfaat dari produk domestik bruto atau PDB keseluruhan yang disumbangkan oleh perusahaan. Yang keempat, masyarakat umum. Masyarakat umum juga merupakan stakeholder dalam bisnis. Walaupun tidak terlibat langsung, tetapi mereka dipengaruhi oleh berbagai hal terkait aktivitas bisnis. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekonomi, kesehatan, hingga keselamatan. Ketika sebuah perusahaan besar masuk atau keluar dari komunitas kecil, ada dampak langsung dan signifikan terhadap pekerja, pendapat, dan pengeluaran di daerah tersebut. Di beberapa industri ada potensi dampak kesehatan juga, karena perusahaan dapat mengubah lingkungan, karena hal tersebut membuat perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum. Peran dan tugas stakeholder. Yang pertama, mengarahkan manajemen. Para pemangku kepentingan seperti dewan direksi dapat membantu perusahaan dalam mengambil tindakan. Mereka dapat memberikan rekomendasi atau keputusan tertentu terhadap operasional sebuah departemen, seperti layanan sumber daya manusia, atau penelitian pengembangan untuk dikelola agar bisa memastikan kesuksesannya. Yang kedua, mendukung keuangan. Stakeholder seperti investor utama bisa kapan saja membawa atau mengambil uang mereka dari perusahaan, sehingga keputusan mereka akan tergantung pada kinerja perusahaan, khususnya mengenai keuangan. Oleh karena itu, mereka dapat menekankan kinerja perusahaan dan bahkan mengubah strategi bisnis jika perlu. Yang ketiga, bantuan dalam pengambilan keputusan. Stakeholder utama seperti pemilik perusahaan atau dewan direksi memiliki kekuatan untuk mengambil dan mempengaruhi keputusan anggota dewan lainnya mengenai jalannya bisnis. Para pemangku kepentingan ini juga memiliki kekuasaan untuk menunjukkan manajemen tingkat senior. Oleh karena itu, mereka ada di semua bidang pengambilan keputusan utama. Misalnya, pengambilan keputusan mengenai likuidasi dan juga akuisisi. Yang terakhir, menjalankan operasional perusahaan. Seperti yang telah diketahui, stakeholder seperti manajemen dan karyawan memiliki peranan penting untuk menjalankan semua rencana bisnis. Setelah disetujui oleh dewan direksi, mereka memiliki tanggung jawab terhadap jalannya sebuah proyek bisnis. Yang keempat, informasi yang bisa diperoleh eksternal stakeholder. Dalam dunia bisnis, tentu perusahaan tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Semua perusahaan membutuhkan korelasi yang baik dari setiap stakeholder yang ada untuk bisa mencapai tujuan bersama. Bukan hanya hubungan antara stakeholder utama yang bisa membuat bisnis menjadi sukses, namun hubungan antara stakeholder pertama dengan stakeholder kedua dan pendukung juga harus berjalan dengan baik. Eksternal stakeholder termasuk yang pertama, ada konsumen, distributor, supplier atau pemasok, lembaga keuangan, kompetitor atau pesaing, pers, komunitas masyarakat, dan yang terakhir ada pemerintah atau pusat daerah maupun internasional. Hubungan di antara kedua jenis stakeholder tersebut haruslah berjalan dengan baik, karena sinergi di antara keduanya bisa menentukan kesuksesan suatu pekerjaan atau suatu bisnis. Yang kelima, apakah semua informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui oleh pihak eksternal stakeholder? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa informasi perusahaan yang diterima atau diketahui oleh eksternal stakeholder yang meliputi konsumen, distributor, supplier atau pemasok, lembaga keuangan, kompetitor atau pesaing, pers, komunitas masyarakat, dan pemerintah. Selain dari beberapa informasi di atas, perusahaan tidak dapat memberikan informasi lainnya kepada pihak eksternal stakeholder. Yang keenam, bagaimana Anda mengetahui perusahaan memiliki TI yang aman dan handal bagi pihak eksternal stakeholder? Keamanan TI bagi eksternal stakeholder cukup besar bagi suatu perusahaan. Maka, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR kepada para stakeholdernya jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka yang panjang.
Yang berikut ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawannya, seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji yang sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan yang baik bagi konsumen mereka. Lewat pendekatan CRM, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Yang berikut tanggung jawab sosial kepada supplier. Kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual. Mengedepankan rasa toleransi agar tercipta hubungan jangka panjang dalam bisnis. Selalu bertukar informasi dengan supplier dan melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada supplier. Yang berikut tanggung jawab sosial pemegang saham. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap dijaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Bagaimana Anda mengetahui perusahaan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku? Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis antara pekerja dan pengusaha dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Peraturan perusahaan dibutuhkan agar karyawan dalam perusahaan memiliki pedoman antara apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Diharapkan agar karyawan dapat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang Dasar nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Bagi pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 karyawan harus membuat peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan dibuat dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari wakil karyawan dalam sebuah perusahaan. Next. Bagian akhir penutup, sistem informasi akuntansi penjualan yang merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah organisasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, klarifikasi, memproses, menganalisis, dan mengomunikasikan berbagai macam informasi akan berdampak pada aktivitas suatu pengendalian dalam sebuah perusahaan, sehingga akan dapat dijadikan acuan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan apabila dari penjualan tersebut muncul piutang dan akan dapat meminimalisir
terjadinya kerugian. Serta pengambilan keputusan yang dilakukan dengan baik dan benar meningkatkan efektifnya pengendalian piutang dalam suatu perusahaan. Semakin meningkat sistem informasi akuntansi penjualan, maka pengendalian semakin efektif. Akan mempermudah perusahaan untuk melakukan pengendalian, melakukan pencatatan, dan membuat laporan penjualan yang dapat digunakan oleh pihak internal stakeholder maupun internal stakeholder untuk mengambil keputusan yang tepat agar dapat mencapai tujuan perusahaan.